Pemirsa, Bank Indonesia kembali menggelar ajang tahunan Karya Kreatif Indonesia atau KKI tahun 2025 sebagai bentuk nyata dukungan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Rangkaian ini dilakukan sebagai bukti nyata Bank Indonesia dan pemerintah sebagai dukungan dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui peran UMKM sebagai motor penggerak ekonomi nasional. Tabuhan gendang yang dilakukan langsung Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio bersama Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional, Menteri Pariwisata dan Menteri Ekonomi Kreatif ini menandakan gelaran Karya Kreatif Indonesia 2025 resmi dibuka. Gelaran Karya Kreatif Indonesia 2025 merupakan langkah konkret untuk mendorong UMKM naik kelas melalui inovasi, digitalisasi, dan sinergi lintas sektor. Dalam sambutannya, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut UMKM merupakan pilar penting dalam mendukung perekonomian menuju Indonesia maju. Bank Indonesia berkomitmen mendukung pengembangan UMKM melalui 3 pilar utama, mulai dari penguatan daya saing, peningkatan akses keuangan, serta literasi dan inklusi keuangan. Digitalisasi melalui tech meets trend. Kami kembangkan bagaimana transformasi digital UMKM didorong mengenai bagaimana memasarkan, menjualkan melalui digital yang kami sebut adalah point of sale. Tidak hanya membayarnya pakai kris, tapi juga UMKM bisa men-create point of sale secara digital. Gelaran Karya Kreatif Indonesia 2025 juga menjadi sarana edukasi dan transformasi bagi UMKM agar semakin adaptif terhadap perkembangan zaman dengan mendorong digitalisasi UMKM, termasuk dalam hal pemasaran dan pemahaman sistem point of sale digital. Terlebih saat ini pemanfaatan kris yang telah menjangkau 57 juta pengguna dan 39,3 juta merchant dengan mayoritas merupakan pelaku UMKM. Tentu saja tadi kita ingin mendorong UMKM itu naik kelas. Kemudian bagaimana mereka mendapat akses pasar, memperkuat kelembagaannya, juga memperkuat akses pembiayaannya. Jadi ini merupakan panggung bersama BI bersama kementerian terkait untuk sama-sama tadi bersinergi mengembangkan UMKM tadi. Sebanyak 362 UMKM binaan Bank Indonesia yang telah dikurasi bersama 8 kementerian lembaga ikut meramaikan gelaran Karya Kreatif Indonesia 2025. Sedangkan lebih dari 1.100 UMKM berpartisipasi secara daring melalui platform digital Karya Kreatif Indonesia yang mencakup produk wastra, kria, kopi, makanan olahan, serta produk berbasis berkelanjutan. Salah satu UMKM unggulan peserta pameran KKI 2025 adalah Teluk Gayo Kopi. Teluk Gayo Kopi telah menjadi UMKM binaan Bank Indonesia sejak 2021. Berbekal relasi dan pelatihan, omset Teluk Gayo Kopi kian melejit. Pasarnya merambah hingga mancanegara. Melalui KKI, Teluk Gayo Kopi berharap bisa mengenalkan produk dan makin memperluas konsumennya. Sebenarnya sangat signifikan ya sebelum itu, karena ketika kita udah gabung itu kan sudah banyak relasi dan sudah banyak permintaan. Jadi otomatis makin banyak permintaan dari relasi-relasi yang kita ikuti dari event-event ini. Bank Indonesia berharap UMKM sebagai pilar penting perekonomian Indonesia semakin maju dan berkembang. Bagi Anda yang tertarik, KKI 2025 berlangsung 7 hingga 10 Agustus 2025 di Hall BJCC. Wastra, berbagai kerajinan sampai kopi, coklat, dan teh asli Indonesia bisa Anda temui di sana. Dari Jakarta, Devir Bansyah, IDEX Channel. PT Bank J-Trust Indonesia Tbk sukses menggelar ajang turnamen golf bertajuk J-Trust Golf Tournament 2025. Ya, turnamen yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi J-Trust Indonesia yang ke-10 ini sekaligus juga untuk mempererat hubungan antara perusahaan dengan para nasabah. PT Bank J-Trust Indonesia Tbk sukses menggelar ajang turnamen golf bertajuk J-Trust Golf Tournament 2025. Sebanyak 110 peserta yang terdiri dari nasabah hingga mitra kerja ikut andil dalam turnamen yang digelar untuk memeriahkan Hari Jadi Bank J-Trust Indonesia yang ke-10 ini.
Direktur Utama PT Bank Jetras Indonesia, Fritsuo Fukadai mengungkapkan, selain memeriahkan hari jadi yang ke-10, ajang ini juga digelar untuk mempererat hubungan antara perusahaan dengan mitra kerja dan nasabah. Terlebih dengan turut andilnya nasabah baru di J-Trust Bank, diharapkan berdampak bagi perusahaan, khususnya peningkatan transaksi di masa mendatang. Melalui event ini juga diharapkan J-Trust Bank semakin dikenal di masyarakat dan kalangan pelaku usaha, sehingga mampu mendorong dan berkontribusi bagi perekonomian nasional. 今回のお客さんというのは、当然既存のお客さんもありますし、新しいお客さん、これから取引を始めていくお客さんも入ってますんで、具体的にはやはりその新しいお客さんも開拓できるというメリットもあります。実際そのローンの方も伸びてますし、新しい取引も増えてきております。いろんな意味での総合的な取引も増えてきております。そうですね、我々はやはりまだまだインドネシアの中でですね、銀行全体でも資産ベースでは30位ということで中堅ぐらいなんで、やはりもっとお客さんにうちの銀行を知ってもらって、やはりもっと取引を増やしていくと、インドネシアの経済に貢献していくというところを引き続きやっていきたいと思ってます。Dalam turnamen ini, masing-masing peserta memperebutkan piala bergengsi Best Gross Overall Winner dan Best Net Overall Winner. Selain itu, J-Trust juga menyiapkan berbagai hadiah menarik kepada para peserta sebagai bentuk apresiasi keikutsertaan mereka dalam turnamen tahun ini. Dari Bogor, Jawa Barat, Ade Firmansyah, IDX Channel. Kembali bersama kami di Prime Market Highlight, pemirsa. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Gizi Nasional melakukan upaya percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ya, pemerintah menargetkan membangun 1.000 SPPG untuk percepatan penyaluran program makan bergizi gratis. Kementerian Pekerjaan Umum dan Badan Gizi Nasional menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama sebagai percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia. Penandatanganan MOU dan PKS ini merupakan langkah dukungan Kementerian Pekerjaan Umum terhadap program strategis nasional makan bergizi gratis dalam pengembangan infrastruktur sosial seperti yang telah dilakukan sebelumnya pada program Sekolah Rakyat. Menteri PU Dodi Hanggodo menyebutkan nantinya pihaknya menargetkan pembangunan 1.000 lokasi SPPG. Badan Gizi Nasional insya Allah akan menjadi tanda dimulainya penggunaan APBN untuk menggarap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang kita terdaftar untuk Badan Gizi Nasional. Itu nanti lebih detailnya akan Pak Kepala PG akan lebih menjelaskan. Fungsi kami sama seperti pada saat kami diminta Kementerian Sosial untuk membangun sekolah-sekolah rakyat, kami harus segera tukang. Jadi lokasi apa isinya, kemudian seperti apa, semua akan dibutuhkan oleh Badan Gizi Nasional. Kita hanya membantu Badan Gizi Nasional kali ini agar proses. Selanjutnya, pemirsa, Kepala Badan Gizi Nasional optimistis tidak akan ada korupsi dalam program makan bergizi gratis atau MBG. Pasalnya, Badan Gizi Nasional sudah melakukan tindakan ketat termasuk pembayaran melalui virtual account. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menjamin tidak akan ada celah korupsi di program makan bergizi gratis, di mana pihaknya melakukan sistem pelaksanaan hingga pengawasan program secara ketat. Terlebih dalam proses pembayaran dari BGN ke pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau Dapur MBG dilakukan melalui virtual account, sehingga mampu meminimalisir adanya markup anggaran yang dilakukan mitra MBG. Gak mungkin ada korupsi di makan bergizi karena kita sudah bikin virtual account, ya. Virtual account harus ditandatangani oleh berdua, oleh mitra dan oleh Badan Gizi. Kemudian kita tetapkan bahan baku at cost, operasional at cost, yang insentif yang boleh dimakan. Setelah itu, ketika membelanjakan bahan baku itu harus ada referensi harga pasar. Jadi ada beberapa SPPG yang coba mitranya membuat markup itu dalam waktu sebentar aja langsung kita ketahui dan sudah langsung diaudit oleh BPKP dan harus mengembalikan uangnya. Jadi untuk kasus-kasus penyalahgunaan anggaran kecil sekali kemungkinan terjadi pada program makan bergizi gratis, apalagi